Dan di kubu Persib juga sebenarnya mereka udah butuh banget back baru. Karena di usia senjanya sebagai pesepak bola, dia masih bisa punya karir yang cukup bagus. Apalagi kalau Jordi Amat gabung sama Persib Bandung. Ya dia harus siap-siap kalau nantinya dia emang bakal kalah saing sama back timnas lain dan gak akan dipanggil lagi buat memperkuat timnas Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di Zidane Fatoni. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi di video kali ini kita bakal bahas salah satu rumor tentang pemain timnas Indonesia yang dikabarkan bakal gabung dengan dua klub raksasa Indonesia, yaitu Bali United dan juga Persib Bandung. Dan pemain timnas Indonesia yang dimaksud adalah Jordi Amat. Jadi Jordi Amat yang sekarang lagi membela klub Malaysia Johor Darul Takzim emang bakalan habis kontrak pada tanggal 31 Mei 2025. Dan dia bebas buat bernegosiasi dengan klub manapun yang emang punya minat buat pakai jasanya. Jadi wajar kalau jelang kontraknya yang bakal habis di JDT ini munculin banyak rumor terkait kepindahan Jordi Amat. Dan salah satu rumor yang muncul belakangan ini ya yang gue sampaikan tadi, bahwasanya Bali United dan juga Persib Bandung sama-sama punya minat buat datengin back timnas Indonesia tersebut. Jadi ceritanya rumor ini pertama kali muncul dari media Malaysia bernama Makan Bola. Dalam artikelnya mereka bilang kalau Jordi Amat ini diminati oleh Bali United dan juga Persib Bandung. Sebenarnya kalau kita lihat dengan kondisi yang ada sekarang, wajar banget kalau dua tim ini sama-sama minat dengan Jordi Amat. Karena mengingat usia Jordi Amat yang sekarang emang udah masuk usia tua, yaitu 33 tahun, tentu Amat juga harus realistis antara kemampuan dan juga karirnya. Nah makanya kalau dua tim ini ngajuin tawaran, rasanya jadi momen yang pas banget karena Jordi Amat yang udah mulai masuk fase akhir karir sepak bola, ini masih cocok banget buat main di Liga 1. Ditambah dia juga masih punya kualitas yang cukup baik dan tentu pengalaman serta jiwa kepemimpinannya juga bakalan jadi modal bagus buat Bali United ataupun Persib Bandung. Kalau kita lihat kemungkinan Jordi Amat buat gabung Persib atau Bali emang sama-sama mungkin banget buat terjadi. Dengan kewarganegaraan Indonesia dan kualitasnya yang masih bisa dibilang di atas rata-rata pemain lokal, Jordi bakalan jadi pemain grade A yang bakalan jadi andalan penting. Kalau di Persib Bandung kurang lebih perannya bakalan setara sama Mark Klok, pemain Indonesia tapi rasa asing karena emang kualitasnya di atas rata-rata pemain lokal lain. Dan di kubu Persib juga sebenarnya mereka udah butuh banget back baru karena back mereka kayak Victor Igbonevo dan Ahmad Jufrianto ini bisa dibilang udah habis banget. Sebenarnya idealnya juga Persib lebih butuh back muda atau back yang usianya masih produktif. Tapi kalau ada Jordi Amat yang masih bisa kepake sekitar 1-3 tahun, kayaknya ini bukan jadi opsi yang buruk juga buat Persib Bandung. Masih bisa kepake lah lumayan. Sedangkan buat Bali United kehadiran Jordi Amat juga emang pas banget buat jadi leader dan memperkuat lini pertahanan. Misal diduetin bareng Elias Dolah, atau misal pakai duet 3 back nih, Elias Dolah, Kadek Arel, dan Jordi Amat. Kayaknya bakalan jadi pertahanan yang cukup kokoh juga buat Bali United. Tapi di balik transfer ini kalau nantinya terwujud, pasti bakalan ada untung dan rugi yang bakalan dirasain khususnya oleh Jordi Amat sendiri. Nah, ada 3 keuntungan dan 3 kerugian yang bakal gua jelasin di sini. Untuk keuntungan yang pertama, Jordi Amat bakalan tetap bermain di level atas. Jadi walaupun kelasnya emang Liga 1, tapi gak dipungkiri kalau Persib Bandung dan Bali United sama-sama emang konsisten berada di level atas. Nah, hal ini tentu jadi keuntungan buat Jordi Amat karena di usia senjanya sebagai pesepak bola, dia masih bisa punya karir yang cukup bagus. Apalagi kalau Jordi Amat gabung sama Persib Bandung. Mengingat peluang Persib Bandung buat juara di musim ini emang terbuka banget karena unggul poin jauh dari para pesaingnya. Maka dari itu kalau Amat gabung dengan Persib Bandung, dia bakalan punya kesempatan buat tetap tampil di kompetisi Asia musim depan. Jadi karir Jordi Amat nantinya tentu bakalan ada di level atas dan dia juga setidaknya bisa menjaga kualitasnya karena bakal ketemu lawan yang cukup bagus. Kemudian keuntungan yang kedua, gaji besar di Liga 1. Udah gak jadi perdebatan lagi kalau Persib Bandung dan Bali United emang jadi klub yang secara finansial itu sehat banget. Mereka punya banyak sponsor, punya fasilitas yang memadai, dan hampir gak pernah ada masalah keuangan apalagi soal gaji pemain. Maka dari itu, dengan market value Jordi Amat yang sekarang, rasanya itu bukan jadi masalah buat Persib Bandung maupun Bali United. Artinya, dengan kondisi klub tersebut, dia bakalan tetap menerima bayaran sesuai dengan kualitas dan dia bisa tetap nabung juga buat masa depan di penghujung karir Jordi Amat sebagai pesepak bola. Kemudian keuntungan yang terakhir adalah kepastian karir. Maksudnya apa bang? Maksudnya adalah dengan usia Jordi Amat yang sekarang udah 33 tahun, rasanya agak susah buat dia nyari klub baru yang bagus dan bakalan terus ngasih dia kesempatan buat tampil reguler. Tapi
Tapi kalau dia gabung ke Liga 1, Jordi Amat udah hampir pasti bakalan tetap jadi andalan, baik itu buat Persib Bandung maupun Bali United. Karena mau gimana pun, Jordi Amat tetaplah pemain yang punya label sebagai pemain bertahan yang hebat. Serta dia juga udah punya pengalaman yang malang melintang di Eropa dan timnas Indonesia juga kan. Jadi jam terbangnya ini pasti dibutuhin banget buat ngebimbing dan jadi pemimpin di lini belakang. Tapi guys, selain 3 keuntungan tadi, ada juga 3 kerugian yang bakal dirasain Jordi Amat kalau emang dia gabung dengan klub Liga 1. Kerugian yang pertama, Jordi Amat berpotensi gak akan dilirik timnas Indonesia. Walaupun gue tadi bilang Jordi Amat tetap bisa main di level atas, tapi tetap aja kelasnya Liga 1 ini emang masih belum terlalu bagus kayak liga-liga di luar sana. Apalagi dengan komposisi pemain bertahan timnas Indonesia sekarang yang udah numpuk banget sama pemain berkualitas dari Eropa. Nah, ini bikin persaingan Jordi Amat buat dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia emang jadi makin kecil. Kalau nantinya Jordi Amat emang jadi main di Liga 1, ya dia harus siap-siap kalau nantinya dia emang bakal kalah saing sama back timnas lain dan gak akan dipanggil lagi buat memperkuat timnas Indonesia. Kemudian kerugian yang kedua adalah penurunan gaji. Klub Jordi Amat yang sekarang yaitu Johor Darul Takzim emang dikenal sebagai klub sultan. Mereka emang banyak rekrut pemain asing hebat buat memperkuat skuadnya. Bahkan beberapa pemain yang direkrut juga itu sengaja cuman buat main di kompetisi Liga Champions Asia doang, saking banyaknya duit mereka. Jadi kalau buat Johor Darul Takzim gaji berapapun emang sama sekali gak jadi masalah kayaknya. Nah, sedangkan buat klub Liga 1, meski Persib Bandung dan juga Bali United itu dikenal sebagai klub yang punya finansial sehat, tapi Jordi Amat juga harus tetap realistis. Dia kemungkinan besar bakal ngalamin penurunan gaji dari apa yang diterimanya di Johor Darul Takzim. Karena bukan cuma faktor klub, tapi banyak faktor yang mempengaruhi pemain berkurang gajinya. Kayak usia, jam terbang di klub sebelumnya, kualitas, dan lain-lain. Kemudian kerugian yang ketiga adalah kompetisi Indonesia yang belum stabil. Kalau kita berkaca dari karir Jordi Amat selama ini, dia emang selalu main di kompetisi yang sehat dan bagus. Kayak di Spanyol, Inggris, Belgia, bahkan di Malaysia. Kalau karirnya di Eropa ya udah gak usah jadi perdebatan lagi ya. Karena di sana emang kompetisinya sangat jelas dan juga kompetitif. Nah, di Malaysia juga, kalau dari segi kompetisi mereka emang cukup sehat dan lebih unggul dibanding Indonesia. Walaupun dalam tanda kutip Liga Malaysia ini jadi Liga Tani karena yang dominan cuma JDT doang, tapi di sana kompetisinya gak cuma Liga doang kayak di Indonesia sekarang. Di sana ada juga piala domestik. Ditambah lagi Jordi Amat yang main di JDT itu berkompetisi juga di Liga Champions Asia. Nah, itu adalah kompetisi yang bikin Jordi Amat ini bareng JDT emang tetap terjaga kualitasnya. Sedangkan kalau nantinya Jordi Amat mutusin buat main di Liga 1, ya ini emang jadi pertama kalinya seorang Jordi Amat main di kompetisi yang masih berusaha buat bangkit jadi lebih baik lagi. Karena di Indonesia kompetisinya cuma satu, cuma Liga doang. Dan kalaupun gabung dengan Persib Bandung yang main di Liga Asia, kemungkinan Persib juga cuma main di AFC Champions League 2 atau kasta keduanya kompetisi Asia. Jadi intinya bergabungnya Jordi Amat ke Bali United ataupun Persib Bandung ini emang ada untung dan ruginya. Kesimpulannya, kalau dari segi kenyamanan ya ini udah jadi destinasi yang pas banget buat Jordi. Udah jadi klub yang worth it banget lah pokoknya dengan usia dan kualitasnya yang sekarang. Sedangkan kalau buat karir emang mau gimana pun ini jadi penurunan dan kayaknya karir Jordi Amat juga gak akan lama lagi di dunia sepak bola. Tapi guys, kita harus tenang dulu karena ini masih rumor belaka. Dan sejak video ini dibuat masih belum ada statement resmi baik itu dari pemain, agen, bahkan dari pihak Persib maupun Bali United. Ya itu emang wajar banget karena Liga Malaysia juga masih berjalan dan Persib serta Bali juga masih sibuk dengan sisa laga di BRI Liga 1. Apalagi Persib yang sekarang lagi fokus buat back to back. Kayaknya soal transfer pemain itu bentar dulu deh. Kalau Persib bisa juara dan musim depan main di kompetisi Asia, kayaknya bukan hal sulit buat Persib nyari pemain berkualitas. Tapi kalau menurut kalian gimana? Sebenarnya cocok gak kalau Jordi Amat main di Liga 1 khususnya di Persib Bandung ataupun Bali United? Gue juga mau denger dong pendapat kalian, tulis aja di kolom komentar. Sekalian kalau kalian mau request bahasan lain juga bisa tulis di kolom komentar. Gua rasa segitu dulu bahasan tentang Jordi Amat yang bakalan gabung dengan Persib Bandung ataupun Bali United. Like video ini kalau kalian suka, subscribe juga jangan lupa kalau kalian mau ngikutin gua buat cari tahu berita unik tentang sepak bola. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video selanjutnya.